Ya, hari ini saya akan membahas mengenai penebusan. Penebusan yang pasti. Saya sebenarnya mau ini dulu. Kasih tahu ini saya sudah buat buku. Nah, kalau dari situ kamera terbalik ya. Nah, ini penebusan yang pasti. Nah, ini buku saya yang sudah diterbitkan ya. Ada penerbitnya juga dan ada ISBN-nya. Ini bisa dibeli di Kalam Hidup, toko Kalam Hidup, atau juga bisa melalui saya, nanti pesen juga boleh. Nanti saya saya yang urus. Jadi saudara bisa ini, harganya 70.000, saudara kalau mau beli silakan. Masih ada beberapa stok. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai ya yang sudah saya tulis di sini ya. Ini sebenarnya skripsi saya dan ini sudah banyak yang beli juga, mungkin sudah banyak yang baca juga. Nah, saya mau kasih tahu saudara bahwa saya sudah lama ya dengar orang tuh bilang, ya Tuhan itu mengasihi semua orang, Tuhan itu baik, begitu baik bagi semua orang dan lain-lain gitu. Nah, ini ajaran-ajaran yang dulu waktu saya kecil saya dengar gitu. Tuhan tuh mengasihi semua orang, Tuhan tuh mau semua orang masuk surga dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak ingin semua orang masuk surga gitu. Tuhan tuh nggak ingin semua orang nanti berada di rumah Bapa gitu. Nggak, itu mungkin ajaran isapan jempol, itu mungkin ajaran dongeng waktu kecil gitu. Yang ya udah boleh dipercaya waktu kecil gitu. Tapi kalau kita bertumbuh, kita mau belajar firman Tuhan dengan baik, dengan benar, kita mau terbuka, mau rendah hati, mau coba ikuti Yesus yang ada di Alkitab, bukan Yesus yang ada di otak saya, ya kan, Yesus yang ada di masa kecil saya, bukan Yesus yang ada yang apa kata nenek saya, apa kata mama saya gitu. Dan ikutin selera saya terus, tapi Yesus yang benar-benar ada di Alkitab. Nah, kita mau belajar itu, Yesus tuh nggak begitu gitu. Itu mungkin saudara yang pengen jadi Savior syndrome gitu, penyelamat, orang yang penyelamat yang gagal. Yesus nggak dilecehkan oleh manusia, saudara. Yesus nggak mengemis-ngemis supaya manusia selamat dan Yesus nangis di atas surga sana. Itu mungkin saudara. Yesus bukan pecundang seperti itu ya, saudara. Nah, kita ini masuk di dalam, boleh logika John Owen dulu pertama misalnya. Kita bisa masuk dari mana aja sih, misalnya kita bisa masuk langsung dari Alkitab dan lain-lain bisa, tapi kita masuk ke misalnya logika John Owen, yang ini logika yang diberikan oleh John Owen ya, bapak ibu atau saudara yang nonton. Pertama gini, Yesus itu menebus siapa? Oke, pilihan pertama adalah Yesus menebus semua orang dan semua dosa, semua orang, semua dosa. Ini pilihan pertama, Yesus itu menebus semua orang, semua dosa. Pilihan kedua itu Yesus menebus semua orang, ya sebagian dosa. Semua orang sebagian dosa ya. Semua orang sebagian dosa. Yang pertama itu jadi Yesus menebus semua orang, lalu semua dosa. Ya. Yang kedua itu Yesus menebus semua orang, hanya sebagian dosa. Oke. Yang ketiga, Yesus itu menebus sebagian orang, semua dosa. Nah, saudara pilih yang mana, saudara, kira-kira? Kalau ada 3 pilihan ini. Pertama, Yesus itu menebus semua orang untuk semua dosanya. Kedua, semua orang untuk sebagian dosanya. Apa ketiga? Sebagian orang untuk semua dosanya. Ya, saudara coba berpikirkan dan nanti tentukan. Nah, sebelum melanjutkan, saudara pikirkan, tanya apa kira-kira yang selama ini saudara percaya. Nah, sekarang kita bahas ya. Yang pilihan pertama, kalau Yesus menebus semua orang dan semua dosa, ya, saya tanya, kalau semua orang sudah ditebus Tuhan dan semua dosanya, ketidakpercayaan itu dosa bukan? Ketidakpercayaan itu dosa ya, dosa. Berarti sudah ditebus Tuhan, sudah. Kok banyak yang nggak percaya? Kok yang percaya hanya yang nggak semua orang? Kok gitu? Katanya sudah ditebus. Kalau Yesus sudah menebus semua orang untuk semua dosanya, termasuk ketidakpercayaan itu, kenapa banyak orang sampai hari ini tidak percaya Tuhan? Kenapa banyak orang sampai meninggalnya pun tidak percaya Tuhan dan mati?
dan mungkin masuk neraka gitu. Kenapa? Pasti tidak mungkin semua orang dan semua dosa ditebus Tuhan. Itu pasti tidak mungkin. Nah ini kita lagi ngomong pakai logika ya. Pakai logika dulu. Nanti kita bisa masuk di ayat Alkitab gitu. Tapi kita tidak bangun ayat Alkitab berdasarkan logika. Bukan itu pastinya. Pastinya John Owen juga bukan seperti itu. Dia berpikir dari Alkitab dulu baru dimasukin ke logika supaya kita mengerti gitu. Nah yang kedua, Yesus menebus semua orang sebagian dosa. Kalau Yesus menebus semua orang dan sebagian dosanya, siapa yang bisa menebus sebagian dosanya lagi, saudara? Siapa yang bisa membuat dirinya clear dari sebagian dosanya? Gak ada. Semua orang masuk neraka, udah. Pasti semua orang masuk neraka, ya. Berarti pilihannya pasti nomor 3. Pasti nomor 3. Yaitu Yesus menebus sebagian orang dan semua dosanya. Sebagian orang maka diselamatkan. Sebagian orang ini saya nggak bilang benar-benar sebagian, saya nggak tahu berapa jumlah yang diselamatkan. Saya bukan saksi Yehova, saya bukan tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu jumlah, saya bukan. Sebagian orang dan semua dosa, ya, sebagian orang dan semua dosa itu ditebus Tuhan. Maka ada orang yang diselamatkan. Ada orang yang tidak diselamatkan. Ini namanya ya realitanya ada orang masuk neraka, ada orang masuk surga. Ini realitanya. Nah, kita coba masuk ke ayat Alkitab ya. Misalnya, saya mau ini ya. Nah, saudara kalau baca Alkitab yang tafsiran yang mudah itu, yang gampang kita baca harus menerangi yang susah. Yang susah itu jangan dipakai untuk menerangi yang mudah, jangan kebalik ya. Jadi misalnya saya baca di ini Markus 10 ayat 45. Misalnya saya baca Markus 10 ayat 45 ya. Nah ini kan ayatnya sebenarnya tidak perlu tafsiran sama sekali. Saudara kalau baca dengan hati yang waras juga ngerti. Misalnya ini. Karena Markus 10 ayat 45 ya, saudara juga bisa baca di rumah. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan itu melayani ya, bukan dilayani, dan untuk memberikan nyawanya bukan untuk semua orang, saudara. Di sini menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara mungkin baru dengar ayatnya, ada yang sudah tahu juga, tapi selama ini tetap aja percayanya Yesus untuk mati semua orang, itu agak-agak aneh ya. Masa udah baca ayat ini tapi gak ngerti kenapa ya. Mungkin masih gelap hatinya. Matius 26 ayat 28. Tadi Markus 10 ayat 45 itu tadi ya. Yesus itu menebus bagi banyak orang, bukan semua orang. Matius 26 ayat 28. Saya kasih fakta sebanyak-banyaknya saudara supaya saudara percaya. Saya juga nggak yakin saudara percaya kalau bukan karena anugerah Tuhan, seperti saya juga percaya karena anugerah Tuhan. Jadi argumentasi apapun tidak akan menguatkan kalau tidak ada anugerah Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja di diri kita ya. Nah ini Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bayangin ya saudara, darah Yesus tuh dicurahkan bukan untuk semua orang, bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28 barusan. Efesus 1 ayat 4 saudara sering baca ya. Efesus 1 ayat 4, sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan ya. Di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kitanya di situ kan orang-orang di Efesus ya. Saudara pasti sering baca ini, pasti tahu lah. Udah banyak orang jelasin kan pasti. Kita lanjut nih. Ini saya ada di argumentasi, ini sebenarnya ada di buku semua ya. Tapi ntar ada yang saya juga tidak ada di buku ya. Biar ini. Tapi saudara kalau mau belajar lebih detail ya saudara bisa beli buku ini. Kalaupun nggak beli buku ini banyak di internet, saudara bisa cek juga ya, tulisan-tulisan yang bagus juga banyak. Pak Budi Astali juga udah bikin ya. Tapi saya bedanya ini ya, saya kasih bukan penebusan terbatas ya, tapi penebusan yang pasti. Karena saya pikir itu tekanannya tuh di pasti ya, penebusan yang pasti, bukan penebusan yang terbatas ya. Kita bukan
psikopat Bapak Ibu, bukan psikopat yang wah senang semua beberapa orang masuk neraka, itu agak-agak psikopat ya. Itu bukan manusia ya, hewan aja nggak senang loh temannya masuk neraka, kok manusia bisa ada yang kayak gitu ya, itu psikopat ya saudara. Nah ini misalnya kita lanjut ya di Yohanes 17 ayat 19, Yohanes 17 ayat 9 sorry. Nah di dalam Yohanes 17 ayat 9 ini ya ini, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Nah ini ya Yesus bilang ya, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Yesus pun gak berdoa untuk semua orang ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdoa untuk semua orang, mungkin lebih cocok jadi Yesus. Yesus palsu maksudnya. Ini ya, Yohanes 10 ayat 11. Ya, kita baca Yohanes 10 ayat 11. Ini gampang, terang banget ayatnya loh. Kalau Bapak Ibu masih gak percaya, ya gimana ya. Yohanes 10 ayat 11. Tapi kan juga ada ayat-ayat yang untuk semua orang. Oke, nanti kita bahas juga ya pasti ya. Supaya nih Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bukan bagi untuk semua orang. Titus 2 ayat 14. Nah ini Yesus katakan juga telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari kejahatan kita dan untuk menguduskan kita bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Ya umat, jadi bukan semua orang ya. Titus 2 ayat 14 juga buat umatnya ya. KPR 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anak sendiri. Jadi mati, Yesus tuh mati untuk jemaatnya ya. Nah ini Efesus 5 ayat 25. Nah ini sering dikhotbahin untuk ini ya, pasangan suami istri ya. Tapi pendetanya mungkin juga gak sadar kalau ini ternyata ayat tentang ini ya, penebusan yang ini pasti yang terbatas di sini akhirnya. Hai suami, kasih, Efesus 5 ayat 25. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Nah, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus itu mengasihi jemaat ya, bukan seluruh manusia. Oke. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ingat, Kristus itu juga ini ya, bekerja untuk mereka yang mengasihi Dia, bukan semua orang. Nah, tapi kan ada ayat-ayat yang ini ya, untuk semua orang, gimana dong? Nah, saya sekarang kasih tahu gini dulu ya. Sebelumnya, kita yang percaya doktrin limited atonement. Kalau dari Reform kan limited atonement, penebusan terbatas. Kalau saya pakai penebusannya pasti. Kita percaya itu dan kita coba bongkar ayat-ayat yang baik, yang mudah dimengerti untuk orang dan kita sodorkan. Nah tapi nggak hanya itu, kita juga jawab ayat-ayat yang sulit untuk kita pahami, yang kok ini kayaknya bertentangan dengan yang kita pahami ya. Nah tapi ada orang-orang yang percaya penebusan seluruh dunia tapi nggak coba jawab ayat-ayat yang sudah kita kasih tahu ya. Nah ini kebalikannya ya. Orang kalau ajaran kalau semakin memurnikan dirinya, dia tuh nggak takut ketemu ayat-ayat yang kayak bertentangan gitu, enggak. Dia karena awal dia belajarin juga dari Alkitab, dia ketemu ayat yang susah juga dari Alkitab. Tapi kalau ada orang yang belajarnya emang dari otaknya doang, dari perasaannya doang, dari rasanya doang, ya itu dia takut ketemu ayat-ayat kayak gitu, dia pura-pura menghindar. Akhirnya dia ya itu, gitulah, saudara tahu lah gitu. Nah akhirnya tapi mereka tuntut untuk orang tuh jawab ayat-ayat yang ini, seakan-akan Yesus mati buat bagi dunia. Misalnya ayat yang paling terkenal apa sih? Yohanes 3 ayat 16 ya. Itu paling terkenal pun sebenarnya salah ditafsir habis-habisannya. Yohanes 3 saudara, ayat 16. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nih ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia. Nah,
Pas dia baca karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia langsung oh ya Yesus mengasihi dunia. Udah semua orang udah ditutup ayatnya, udah ditutup Alkitabnya, udah dia pikir dia ngerti doktrin penebusan. Padahal dia ngaco habis-habisan. Dengar ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus dikaruniakan ya kepada dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini saudara baca, jangan ditutup ayatnya, baca ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ada kata dunia lagi ya. Berarti ayat 16 sama 17 dunia itu harus sama ya. Saudara kalau baca kitab ya sejajar dong dunianya. Kan ini baru ayat 16 sama 17 masa udah dibedain. Sebab Allah mengutus anak ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, ya, saudara ya, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Sekarang saya tanya, yang diselamatkan itu semua apa? Apa ada yang nggak selamat? Ya ada yang nggak selamat. Berarti dunia di sini, yang berarti bukan semua, karena Allah mengutus anaknya, Yesus itu diutus ke dunia itu untuk menyelamatkan. Berarti ke dunianya itu ke siapa? Ya ke orang-orang pilihan lah, orang-orangnya diselamatkan lah, bukan ke dunia dalam arti seluruh dunia. Itu tafsiran dari mana? Tafsiran dari otak kita mungkin yang maunya Yesus yang seperti yang kita pikir. Itu ya orang-orang yang cuma mau Yesus seperti yang dia pikir. Mungkin orang-orang yang gak pernah percaya Yesus loh. Mungkin orang-orang yang gak pernah percaya Alkitab, percaya dirinya sendiri. Kepedean. Orang yang mungkin menyembah ini. Kalau dulu orang menyembah batu dan lain-lain, ini menyembah dirinya sendiri, menyembah perasaannya, menyembah pikirannya, tapi nggak menyembah Alkitab yang dipercaya, nggak menyembah Yesus yang dipercaya. Itu Yohanes 3 ayat 16-17 yang sangat-sangat salah ditafsir. Nih Yohanes 1 ayat 29 kita baca, kita cepat aja supaya ini saya kasih tahu ya, mereka tuh baca tafsir habis-habisan, ngaco bener-bener loh. Yohanes 1 ayat 29 misalnya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terus langsung ditutup. Kok bisa ya? Ditutup langsung. Dosa dunia ya dunia gitu. Ini dari mana gitu. Dunia di sini gak tentu semua orang loh. Dunia tuh bisa yang tadi orang pilihan. Siapa yang bilang itu pasti semua orang nih. Pada keesokan hari Yohanes melihat Yesus datang padanya dan ia berkata, lihatlah. Ini saudara bayangin ya, Yohanes lagi ngomong berkumpul sama orang-orang. Orang-orang ya kita nggak bisa tahu berapa banyak orang di situ berkumpul. Terus tiba-tiba saudara bayangin lah, itu diri saudara lagi kumpul sama ini orang-orang. Misalnya berapa 30 orang. Tiba-tiba saudara bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Menghapus dosa dunia, bukan seluruh dunia sih, dosa dunia. Terus kira-kira ya, saudara kok jadi 30 orang yang ngumpul di situ, saudara akan mikir segila ini enggak? Oh, jadi dia ini adalah orang yang menghapus seluruh manusia ya. Itu loncat gak sih saudara? Saudara kalau yang jadi 30 orang di sini yang tahu konteksnya, ya enggak lah. Maksudnya dunia pasti enggak ke situ lah. Dunia di situ yang maksudnya minimal banget 30 orang kita di sini, satu itu yang agak-agak waras, yang ya lumayan waras, misalnya yang ya dunia kan bisa bangsa-bangsa lain juga ada, bukan hanya bangsa-bangsa kita, itu juga waras juga. Tapi yang gak waras itu yang langsung tiba-tiba loncat mikir dunia, pokoknya dunia, saya gak mau tahu dunia ya dunia. Itu tafsiran kamu kok, maksa Alkitab gimana? Yohanes 6 ayat 33 ya. Lanjut ya. Nah Yohanes 6 ayat 33 ini juga, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Bayangin langsung ditafsirin dunia lagi. Padahal ini kan ayat 33 saudara. Saudara baca deh ayat 37-nya. 37 padahal di sini jelas tuh. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Oke? Yang diberikan Bapa akan datang kepada Yesus, dan barang siapa datang kepada Yesus tidak akan dibuang. Saudara kalau pikir dunia di sini adalah semua orang, berarti semua orang akan datang pada Yesus dan gak akan dibuang dong. Logika kita di mana sih gitu? Agak-agak ini ya, gemes gitu. Nah, 2 Korintus 5 ayat 19. Nah, ini mungkin ini ya juga lumayan sering digunakan ya. 2 Korintus 5 ayat 19.
Coba. Nah, 2 Korintus 5 ayat 19. Nih, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini ayat 20 padahal. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dan jadi gini saudara-saudara, kalau baca ayat ini dengan normal aja, dunia di sini ya pasti nggak semua orang lah. Kenapa sih harus ditafsirin tiba-tiba semua orang gitu? Itu tafsiran itu gimana sih gitu? Misalnya Roma 11 ayat 12 itu juga saudara boleh baca, itu bangsa-bangsa lain sebenarnya, bukan semua orang loh. 1 Yohanes 2 ayat 2 ini juga kenapa ya sering ditafsir untuk semua orang gitu. 1 Yohanes 2 ayat 2 banyak dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita lawannya dengan seluruh dunia. Itu gak harus semua orang saudara. Kita seluruh bangsa itu bisa. Gak harus langsung loncat ke semua orang. Terus saudara bisa balikin saya gini, itu kan tafsiran kamu. Tafsiran yang benar harusnya semua orang. Kalau tafsiran yang benar harusnya semua orang, saudara jawablah ayat-ayat yang barusan saya kasih tahu sebelumnya di awal. Yesus mati untuk jemaatnya, Yesus mati untuk umatnya, Yesus mati untuk kepunyaannya, Yesus mati untuk dombanya. Itu udah begitu terang saudara, bacalah itu, jawablah itu. Nah 2 Korintus 5 udah tadi ya. Nah ini 1 Timotius 2 ayat 4-6. Ini kan Yesus mati sekarang bukan untuk dunia, sekarang lawannya adalah semua manusia. Kita baca ya 1 Timotius 2 ayat 4-6. Yang ayat 4-nya yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi kalau semua manusia pasti semua manusia. Semua manusia itu bisa, dalam arti semua jenis manusia itu bisa loh. Kenapa saudara langsung loncat ke ini? Semua manusia adalah semua orang. Semua manusia adalah kan gini ya. Tadi di ayat-ayat yang pertama saya udah kasih tahu. Yesus mati bagi banyak orang. Lah ini lawannya semua manusia. Ini bertentangan nggak? Ya kagak lah. Kecuali di sini bilang untuk semua orang. Coba ayatnya yang semua orang mana? Yesus mati untuk semua orang. Nggak ada. Adanya dunia dan semua manusia. Ya semua orang mana? Nah oke, ada semua orang. Semua orang saya tahu ayatnya. Nah semua orang ya. Tadi ada lagi nanti di Titus 2 ayat 11 itu adalah semua manusia. Ya jadi Yesus mati tadi kan pertama saya udah kasih tahu bagi banyak orang. Ya itu yang pertama, tafsiran yang benar. Tapi tafsiran yang sulit juga kita pahami, tapi kita sebenarnya bisa jawab. Dunia dan semua manusia. Ini gak bertentangan ya saudara. Tadi yang pertama adalah semua banyak orang dengan semua manusia dan dunia. Ini gak ada bertentangan. Yang bertentangan itu Yesus mati bagi banyak orang sekaligus semua orang. Itu bertentangan namanya. Itu kontradiktif ya, itu kontradiksi. Tapi ada seakan-akan ayat yang seperti itu. Kita baca, jangan-jangan tafsiran kamu yang salah, bukan ayat seperti itu. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki semua supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah ayo, sebelumnya banyak orang, sekarang ini ya, sekarang semua orang. Tapi saudara baca ya, pertama saya kasih kritik yang gampang aja. Emang di sini pernah dijelasin bahwa Yesus mati untuk semua orang? Kan kagak. Yesus tuh di sini dikatakan bahwa ingin menghendakinya supaya jangan ada yang binasa. Dia inginnya begitu. Tapi emang dia nebusnya begitu? Coba pikirin. Nah, terus yang kedua ya. Semua manusia, semua orang di sini juga sama, harus balik ke konteksnya. Konteksnya yaitu ini.
Petrus kan 2 Petrus 3 ayat 9 ini dia lagi ngomong sama jemaatnya. Kenapa tiba-tiba ditafsir tarik ke... Ini saudara bayangin dalam satu gereja ada pendeta khotbah. Ya semua orang harus misalnya ini ada kegiatan puasa nih misalnya di gereja itu. Semua orang harus puasa. Dia bilang gitu pendetanya. Nah, terus saudara yang agak kurang waras misalnya bilang, semua orang harus puasa, berarti semua orang seluruh dunia harus puasa. Itu waras gak sih saudara? Agak gak waras kayaknya pikiran kayak gitu. Kalau asumsinya ya dalam gereja pendeta bilang semua orang harus puasa, ya semua orangnya di situlah. Kenapa harus tiba-tiba semua orang yang ini ya? Kenapa ya begitu ya? Tafsiran bisa menjadi begitu-begitu aneh. Nah ini terakhir misalnya, ini terakhir ayat yang susah. 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Nah ini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah ini ada guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa ini guru-guru palsu ya, akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Bayangin, guru-guru palsu menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ini ayatnya susah banget ya. Guru palsu ditebus, seakan-akan di sini ngomong ya, menebus mereka dengan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Berarti guru palsu ditebus dong. Ya kan gampangnya gitu. Sekarang kan katakan baca Alkitab gampang, ini gampang dong. Iya, oke betul, ini gampang. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Gampang kan ayatnya? Jadi saudara mau bangun teologi dari sini kan? Ya itu guru-guru palsu ditebus kok yang telah menebus mereka. Gampang kan ayatnya? Baca? Iya gampang. Coba tapi kalau udah gampang baca ayatnya jangan berhenti dong. Baca lagi di bawahnya. Ayat 2 ya, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat ketiganya ini juga gampang dimengertinya. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama. Bayangin ya, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi hukuman itu ini ya, kalau ini sudah lama tersedia, Alkitab pakai sudah lama tersedia, kita bisa ya udah lama semenjak dia lakukan bisa juga sih. Cuma kalau di sini teksnya mengacunya pada kayak dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini ditentukan sudah lama dihukum gitu loh. Ini juga gampang kan ayatnya dimengerti ya. Jadi ya saudara bisa bilang dengan bersikeras di ayat 1 ini, guru-guru palsu ditebus kok. Ayo baca ayatnya, gampang ini mah. Ayo ngertiin. Saudara mau bangun teologi dari satu ayat ya. Agak-agak lucu ya. Nah terus kedua, kalaupun ayat ini memang yang saudara pikir seperti itu gitu. Petrus ini kan bicara sama jemaat-jemaatnya ya. Jemaat-jemaat ini, dan ini juga bukan khotbah doktrinal ya. Saudara, ini tuh khotbah ini ya apa ya. Saudara kalau sebagai pengkhotbah pasti tahu ya. Ini kita ngomong itu kadang-kadang nggak harus tepat secara teologi. Tapi kita lagi nasihatin orang gitu. Tapi ini khotbah praktikal loh. Khotbah praktikal tuh nggak harus tepat secara teologi. Tapi bisa inti praktikal itu kan mendorong orang untuk masuk pada jalan kebenaran gitu lah. Itu nggak harus tepat cara doktrinal seperti di sini ya. Saya nggak bilang Petrus nggak ngerti ya. Petrus ngerti banget, pasti lebih ngerti dari kita. Tapi di sini kan Petrus nggak lagi ini ya. Saudara kalau bilangin di sini misalnya judulnya Petrus sedang mengajar tentang penebusan. Saudara bisa pakai ayat ini habis-habisan karena Petrus lagi mengajar penebusan. Di sini kan Petrus lagi mengajar mengenai guru-guru palsu, bukan mengajar penebusan toh gitu maksudnya. Ya tapi kan tetap aja kamu gak bisa lari, guru-guru palsu itu ditebus. Ya udah, andai kata satu ayat ini pun begitu sama. Ayat satunya ya ayat 3 juga harus dipilih dong. Ayat 3 juga harus dipercayai dong. Guru-guru palsu juga telah lama dihukum dong. Berarti bertentangan dong. Guru palsu lama dihukum, guru palsu juga ditebus. Ya, saudara pilih aja yang paling gampang. Berarti ayat satunya gak begitulah gitu. Ayat satunya ya tadi khotbah praktikal yang nggak harus tepat secara teologi gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Ini udah hampir 30 menit juga. Saudara jangan lupain pertama logika John Owen ya. Kalau semua orang
ya semua orang dan semua dosanya. Saudara bayangin, semua orang dan semua dosanya ditebus Tuhan gitu. Semua orang pasti selamat, Bapak Ibu. Karena penebusan Kristus itu pasti. Kedua, semua orang sebagian dosanya. Kalau begitu penebusan, semua orang pasti gak selamat. Karena gak ada satu manusia pun yang bisa menebus dosanya sendiri, gak ada. Yang jawaban yang benar ya ini, sebagian orang semua dosa. Yesus untuk sebagian mati untuk sebagian orang dan untuk semua dosa. Makanya kita tuh jangan jadi sosok penebus seluruh dunia gitu. Tuhan aja nggak begitu gitu. Kita tuh jangan jadi orang yang mengasihi seluruh dunia dalam arti semua manusia itu loh, semua orang itu loh. Yesus aja nggak begitu gitu. Yesus itu melakukan orang tuh sesuai hikmatnya gitu. Yesus nggak jadi savior syndrome gitu, maksudnya penyelamat seluruh dunia ini enggak, dia bukan mau jadi pahlawan kesiangan seperti kita kadang-kadang kayak gitu, enggak gitu. Nah ini saudara ya, dengan ini ya kita tahu bahwa penebusan Tuhan tuh pasti, penebusan Tuhan tuh benar-benar menyelamatkan kita. Ini tuh anugerah Allah yang berlimpah saudara. Ini tuh anugerah yang hadir bukan dari diri kita gitu, tapi dari diri Allah. Dan ini saudara, bedanya saudara dengan orang masuk neraka nanti atau orang yang tidak percaya Tuhan, ya bedanya saudara dengan mereka, saudara dipilih Tuhan, ditebus Tuhan, mereka enggak. Udah itu aja. Saudara jangan pikir saya manusia lebih berkualitas, omong kosong. Saudara coba pikir, renungkan saudara dari tetangga saudara aja mungkin saudara kalah dari. Ya saudara bisa tipu-tipu lah, saudara bilang ya saya hebat, ranking juara 1 di kelas. Di sekolah apa? Sekolah mana? Saudara, saya di perusahaan hebat kok. Perusahaan saudara, perusahaan yang lain, perusahaan saudara lebih besar daripada perusahaan orang ateis misalnya. Enggak loh, kita enggak ada power sama sekali, kita enggak ada kualitas sama sekali, tapi kita enggak ada kualitas ini dipilih Allah yang begitu berkualitas gitu. Nah itu namanya ya penebusan ya. Penebusan itu tidak melihat kita gitu. Penebusan itu bukan suka-suka Allah juga saudara-saudara, jangan salah. Allah tuh gak pernah suka-suka. Penebusan itu sesuai hikmat Allah. Lalu bagaimana Allah kok gak mengasihi semua orang? Allah gak mengasihi semua orang. Allah kok gak mengasihi semua orang? Kenapa Allah gak mengasihi semua orang? Emang siapa yang pernah bilang Allah mengasihi semua orang gitu loh? Itu pertanyaan, itu ininya loh. Maksudnya kenapa saudara tuntut begitu? Saudara mengasihi semua orang gak? Saya mengasihi semua orang. Coba harta saudara dibagi ke semua orang, bisa nggak? Bukan hanya mau, bisa nggak? Saya tanya, itu aja nggak bisa kan? Terus kalau saudara aja nggak mengasihi semua orang, kenapa saudara tuntut Tuhan mengasihi semua orang sih gitu? Kenapa ya saudara pikir yang ada di sini tuh dimasukin ke Allah gitu? Saudara melamar aja jadi Allah lah saudara. Lebih bagus kalau saudara yakin bahwa yang paling terbaik adalah mengasihi semua orang. Enggak ya, doktrin kekristenan tuh erat, nggak ada hubungannya erat dengan kasih yang tanpa ini ya, kasih tanpa keadilan, kasih tanpa itu nothing saudara. Kasih tanpa keadilan, kasih tanpa hikmat Allah dan lain itu nothing saudara. Saudara jangan naikin tinggi kasih dan lalu ya udahlah pokoknya kasih aja. Itu agak gila ajaran kayak gitu saudara. Kiranya ini ya dapat memberkati saudara ya. Nah ini saudara bisa beli juga. Kalau ya oke. Kalaupun gak beli juga gak apa-apa. Yang penting saudara bisa dengar ini dan saudara bisa percaya. Yang penting esensinya tuh saudara percaya. Dan percaya itu membutuhkan anugerah, bukan diri kita sendiri. Saya sangat percaya itu. Tuhan itu melembutkan orang yang sedegil-degilnya. Ya. Kiranya kita bisa masuk pada orang yang diubahkan Tuhan. Amin.